aku itu berangkat dari jam 1 pagi ya, masih peteng gitu ya. Terus terus kan 4 orang ya Pak. Terus kan ngambiri gitu, terus mulai awal berangkat itu udah kumpul kan jam 3. Dan itu tahu nggak, malam-malam kesasar di kuburan. Oke, sekarang aku bacakan pertanyaannya ya Pak. Ini siapa dulu yang mau jawab? Mbak Amel dulu. Oh ya. Ya apa? Ya, terserah. Pengalaman apa yang paling tidak bisa kamu lupakan saat bikin konten? Siapa dulu? Pak dulu? Ya. Nah aku pengalamannya yang nggak bisa dilupain tuh janjian konten pagi. Terus talentnya kebetulan datangnya siang. Kita mau syuting habis maghrib ya isya itu. Ternyata kita syuting baru bisa dapat syuting itu setengah 11 malam dan selesai jam 2 pagi. Waduh. Itu yang di video klipnya Dek Ratna itu sampai pagi itu. Langsung bablas ngedit sampai jam 7 pagi. Wow. Itu pengalaman sing. Jadi begadang 24 jam gitu ya. Kalau Mbak Amel sendiri? Kalau aku pengalaman apa yang kalau menurut aku sih semua saat bikin konten itu nggak bisa aku lupain ya. Tapi ada itu salah satu ya. Tapi sebenarnya ada banyak banget. Pas dulu aku mau ke Pantai Klayar itu kan, itu pengalaman yang sangat apa ya, pertama kali dan juga tidak bisa dilupakan juga ya. Aku itu berangkat dari jam 1 pagi ya, masih peteng gitu ya. Terus terus kan 4 orang ya Pak. Terus kan ngambiri gitu, terus mulai awal berangkat itu udah kumpul kan jam 3. Dan itu tahu nggak, malam-malam kesasar di kuburan. Itu pokoknya pengalaman yang nggak bisa diceritain. Scary banget, medeni. Nggak tahu kalau itu kuburan, dan tahu-tahu itu pas motornya kan belok, lampunya itu loh nyorot ke kuburannya itu, baru tahu. Wah itu pokoknya pengalamannya nggak. Terus bisa. sempet ini nggak Mbak? Sempet terus takut apa biasa wae atau jur putar balik atau gimana? Dan alhamdulillahnya di situ itu nggak ada rasa takut sama sekali. Kita itu malah ngakak-ngakak bareng. Kita itu tahu itu kuburan tuh, malah ngakak itu nggak ada rasa takutnya sama sekali itu. Dan baru pertama kali itu aku. Nah itu enaknya bareng-bareng sama temen tuh seperti itu ya. Misalnya namanya mbak pacar tok tekan kuburan, mesti langsung gitu. Mesti tahu sendirilah untuk orang yang berpacaran gitu ya. Terus next ini ada apa yang membuat kamu bahagia? Apa Pak? Untuk jawaban Pak dulu. Orang tua. Jadi selama ini karena kebetulan ya awalnya orang tua tuh orang tua tuh nggak begitu dukung, masih sanksi. Woi saben dino bikin video tuh mana sih hasilnya, katanya di YouTube menghasilkan. Tapi karena aku bilang aku dikasih waktu 1 tahun ini buat buktiin pas dulu pas masih belum. Terus akhirnya udah terbukti ya sampai sekarang, bahkan aku buat resign dari kerjaan pun orang tua support selama aku harus bertanggung jawab sama kerjaanku yang sekarang ini gitu. Jadi mereka ya wis monggo itu udah jadi jalan hidupmu, tapi kamu harus tetap tetap konsisten dan bertanggung jawab gitu. Kalau untuk aku membuat bahagia itu aku traveling. Soalnya udah menjiwa gitu loh, jiwa traveling. Soalnya gimana ya, dibilang kalau aku kan pemainnya bahagia dolan sama teman gitu kan, atau sahabat. Jujur aku selama ini kalau dibilang untuk sahabat aku nggak punya. Soalnya kalau yang bisa dibilang dengan sahabat kan harusnya nggak setiap saat harus bersama itu enggak. Tapi sahabat itu kan harus pas kita butuh
dia harus ada gitu loh. Dan begitu sebaliknya. Begitu sebaliknya. Jadi kan selama ini aku juga kenapa aku bilang nggak punya sahabat, soalnya aku juga belum merasakan seperti itu gitu. Next, ini apa yang membuat kamu bersyukur? Yang membuat sebenarnya apapun itu entah itu besar entah itu kecil, kita harus mensyukuri. Misalnya kita udah dikasih kesehatan, kita udah bisa bangun pagi, bisa masih bernafas, itu udah harus kita syukuri gitu loh, Pak. Harus. Tapi kadang ada kalanya ya ngeluh sedikit. sebagai manusia ya kadang kita ya mengeluh juga kan. Tapi kira-kira seperti itu. Kita semua hal entah itu besar entah itu kecil harus kita syukuri gitu, Pak. Kalau menurut aku ya sama sih, soalnya apa ya, kita itu kalau nggak bersyukur pasti masih kurang terus gitu toh. Jadi apapun itu mau besar atau kecil atau sedikit atau banyak itu harus bersyukur gitu ya, Pak ya. Benar. Oke, next. Harapan kamu sebelum tidur? Harapan sebelum tidur, harapannya bangun tidur tahu-tahu besok kerjaan udah kelar sendiri. Mustahil. Kayak Bandung-Bandung enggak apa ya. Harapan sebelum tidur tuh ya harapannya besok pagi tuh bisa bangun badannya udah seger, terus bisa nganjutin kerjaan lagi. Itu kira-kira itu, Mbak. Oke, jadi kalau untuk aku harapan sebelum tidur gitu, aku berharap semoga besok aku bangun itu bisa bangun terus bisa bernafas lagi dan bisa melanjutkan aktivitas yang bermanfaat. Ya, kalau aku. Benar. Next, ini pengalaman konyol saat bersama teman dan coba ceritakan. Apa, Pak? Apa ya? Aku tuh kalau dulu karena sering mainnya tuh sama Mas Im. Kita tuh pernah dulu sebelum bikin channel ini, aku kan bikin channel ngetrip nih. Mas Bejo itu sama Mas Im, karena memang dia punya sense of humornya tuh tinggi. Jadi kita waktu ke Kulon Progo kan ada beberapa air terjun nih. Kita setelah dari air terjun yang pertama mau ke air terjun yang kedua itu karena posisinya udah basah. Kita boncengan naik motor, nggak pakai baju, cuman pakai celana pendek itu. Jadi sampai ke air terjun yang selanjutnya. Terus di sepanjang jalan teriak-teriak wis kayak heboh-heboh gitu, Mbak. Sebenarnya kalau mungkin di Bali atau di mana kayak gitu udah wajar biasa, ya. Tapi kalau aku mikir itu ini gila ini gitu loh. Ya kalau aku pengalaman konyol ya itu masih pas ke Pantai Klayar itu ya, Pak. Kan itu kan emang bener-bener dari pagi ya aku berangkat kan dari rumah itu kan emang jam 1. Lah jadi kan masih tidur itu aku jam 10 atau jam berapa itu baru tidur ya sebelum berangkat itu ya. Lah jadi kan kayak begadang gitu. Cuman tidurnya kan cuman sedikit waktu nih. Lah terus di mana itu kan ada ya pas sampai mana ya itu sampai Klaten atau mana itu kan mungkin karena ngantuk gitu ya. Kan kakakku jatuh. Motornya itu kan jatuh tapi kan aku nggak tahu soalnya kan posisi aku kakakku kan sama temennya, terus aku sama yang satunya lagi kan 4 orang tuh. Lah posisi aku di depan. Nah, kakakku kan nanjak nggak kuat kan jatuh tuh. Malah jatuh kan aku nggak tahu. Karena temanku yang aku bonceng itu bilang, Mbak Yu mau tiba kan gitu. Aku kan nggak tahu. Masa tahu kan gitu. Kan aku langsung spontan gitu loh, Pak, langsung balik kan mau memastikan kakakku itu toh. Lah ternyata di bawah pada ngakak-ngakak gitu loh. Lah terus udah kan kakakku ya udah lanjut lagi kan perjalanan. Lah kakak kan bilang gini, kan temannya ada Dinda gitu ya. Sorry Mbak Dinda tak sebut. Lah kan gini,
Dinda ngantuk lah kan Mbak Iku kan bilang gitu. Terus aku sama yang tak bocah kan dengernya Dinda ngantuk gitu loh. Ngakak itu sampai teriak-teriak di jalan. Untungnya malam dan jalanan sepi jadi nggak ada yang dengar loh. Dan lebih konyolnya lagi pas sampai di Kelayar akan jalannya turun gitu loh. Lah yang aku sama temenku kan jatuh. Dengan PD-nya kan tadi kakakku yang jatuh, aku langsung dengan spontan langsung balik gitu kan, nolongin gitu lah. Lah pas ketika aku jatuh sama temanku dengan PD-nya kakakku udah sampai di Kelayarnya cuman gini, "Hei nopo tiba?" Cuma kayak gitu, nggak ada yang bantuin sama sekali padahal posisi itu jalanan turun banget itu Pak, turun banget dan kan motornya ambruk gitu ya, mau apa ya jawabannya ngedeke lah gitu ya, berdiri motor itu susah banget, cuman dilihatin dari bawah itu juga jauh lihatin. Pas kita udah langsung ketemu di Pantai Klayan cuman ngakak dan kayak nggak ada dosa itu, nggak dibantuin, nggak kayak gimana, cuman bilang ngapa tiba cuman kayak gitu. Tapi itu juga aku nggak mempermasalahkan, tapi itu aku bisa sebut kejadian konyol ya Pak. Ini terakhir dari saya ya Pak. Apa aja sih tips untuk teman-teman yang agar tetap bisa ngonten atau berkarya di masa pandemi seperti ini? Tipsnya dari Pak Dulu itu apa aja? Sebenarnya kemarin juga udah banyak yang tanya Mbak ke aku via WA, via DM Instagram. Sebenarnya tuh baik itu pandemi atau enggak pandemi itu untuk tetap bisa bertahan buat konten tuh kembali ke diri kita masing-masing. Misalnya memang kita punya keinginan apapun yang terjadi, aku tetap konsis di konten nih, bikin sesuatu misalnya kayak Mbak Amel nih, meskipun selama pandemi ini untuk melakukan trip itu tidak memungkinkan, tapi karena masih punya keinginan buat konten, jadi bikin konten yang nggak harus nge-trip gitu. Kita pinter-pinter ngakali juga nih, apalagi lah kalau buat teman-teman yang misalnya gamer nih, atau yang memang suka podcast, mereka nggak harus berpengaruh dengan PSBB dan lain sebagainya, karena itu kayak podcast atau gaming bisa dilakukan di rumah gitu kan. Tapi kalau yang hubungannya buat keluar, misalnya kayak Mbak Amel tadi buat trip dan lain sebagainya, tetap bisa diakali dengan hal-hal seperti ini gitu. Jadi tergantung kitanya, kalau kita niat nggak sih mau bikin konten, tapi kalau kita udah besok lah males lah nunggu corona hilang, ya nah itu selesai, nah hilang kita nggak usah konten, nah gitu kira-kira seperti itu sih. Meskipun aku sendiri untuk ke arah situ tuh ya karena tadi banyak kerjaan sing ini belum tapi tetap ada berkarya. Tetap harus berkarya, jangan pernah berhenti lah. Oke guys, itu adalah sedikit kita berbincang-bincang ngobrol-ngobrol santai gitu ya Pak ya. Ya, gak kerasa durasinya juga udah lumayan lama. Dan mungkin kapan-kapan bisa lagi ya Pak ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Bisa. Soalnya aku itu sebenarnya rencana mau ngobrol santai kayak gini sama Pak itu udah lama banget ya Pak ya. Tapi dari karena tahun kemarin ya. Tapi karena Pak Dunya sibuk, Mbak Amelnya juga sibuk ini. Sama-sama sibuk gitu ya, nentuinnya itu kadang kalau aku free, Pak Dunya nggak free, pun sebaliknya kayak gitu. Dan sekarang udah sama-sama free, terus langsung kita gaskan gitu ya Pak ya. Kita gaskan. Oke Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai bersama aku ya Pak ya. Sama-sama, semoga ini bermanfaat dan siapa tahu besok ganti Mbak Amel masuk ke channel saya gitu. Ya Pak, ini aku ada sedikit oleh-oleh dari Warung The Lake. Ini bisa langsung kita coba ini nih. Oke teman-teman, jadi Mbak Amel ini selain konten kreator, dia juga punya usaha di rumah, namanya Warung The Lake.
Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa langsung kunjungi aja di ini Warung The Light. Warung The Light ya. Ini alamatnya mana, Mbak? Ya, ada Slokopan, Sukolini, Muntilan, Magelang. Terus kalau misalnya masih arah-arahan ke sana bisa langsung kepoin dulu Instagramnya nih, ada nih Warung The Light sama lokasinya juga ada. Nah, saya buat teman-teman yang penasaran, aku juga penasaran mau tak cobain Geprek. ini nasi ayam geprek ya? Iya, Dari ayam geprek. Warung Warung The Light. iya. Tapi saya tak cuci tangan dulu. Ya. Wah, cocok iki. Kalau untuk yang nggak suka pedes bisa request. Oh, bisa request. Itu ada itu nih apa wae, Mbak? Apa namanya? Kadar-kadar kepedasannya itu. Oh, ya ada nggak sedang, ada pedes, ada yang di bawah sedang. Kalau untuk yang nggak suka pedes bisa pilih menu ayam goreng sambal hijau. Teman-teman ini nggak kerasa udah habis, enak banget. Jadi buat teman-teman yang besok penasaran bisa langsung, kalau order langsung bisa kontak di mana, Mbak? Bisa DM Instagramnya atau di WA. Tapi kalau WA itu cuma sebagian orang, soalnya takutnya cuman kan udah banyak tuh Pak yang cuman itu loh penipuan. Kemarin temanku ada ya sama-sama kayak gini kan jualan toh. Ditipu udah WA pesen banyak itu. Pesennya itu nggak sedikit Pak, bisa sampai 10 bungkus, 20 bungkus. Udah dibikinin, dia minta COD kan gitu loh. Yang jual udah sampai ternyata itu cuman modus. Nah, aku takutnya kayak gitu. Kalau WA itu cuman sebagian aja. Boyo saiki tolong buat teman-teman hargai mereka yang udah bersusah payah gawe untuk apa ya? Untuk memanjakan pelanggan. Kok tekan gone di semacam di prank gitu kan ya kasihan gitu loh. Oke guys, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, sampai Pak Dudah makan habis gitu ya. Oh ya, untuk teman-teman bisa langsung aja follow IG-nya Pak Du di sini atau YouTube-nya di sini. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Dadah.